Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa furudul ghusli ay arkanuhu ithnani. Niyatu raf'il hadatsil akbari ay raf'i hukmi dzalik. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa mahallu waqtin niyyati awwalu juz'in maghsulin minal badani, sawa'un kana min 'alihi am min safilihi walau halat istinja'ihi. Di anna badanahu ka'udwin wahidin fala tartiba fihi, fal mu'tabaru iqtiranuha bi awwali ghusli juz'in mafrudin la mandub kabatini famin wa anhu. Alhamdulillah, lalu niki kula lan panjenengan dipun kersakaken dalam Allah Subhanahu wa taala saged sami-sami hadir wonten mriki. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, angsal ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ugi insyaallah mungkin enten tamu beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Alhamdulillah sampun dugi nembe mawon dugi. Beliau cucu dari seorang ulama besar, seorang wali besar bernama Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Kakeknya ini, Al-Habib Ahmad ini, mengislamkan lebih dari 300.000 orang. 300.000 orang. Jadi beliau dakwah di Afrika, di Kenya, di Uganda, di Somal, di Tanzania dan lain-lain, masuk Islam di tangan beliau lebih dari 300.000 orang. Jadi dakwahnya beliau tidak hanya sekedar mengislamkan saja, tapi setelah itu beliau yang membangunkan masjid, membangunkan madrasah-madrasah, supaya mereka, para mu'allafah ini bisa belajar tentang ilmu agama Islam. Jadi kakek beliau Al-Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Jadi alhamdulillah malam ini kita mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kedatangan beliau cucu daripada seorang wali besar Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Niki nek jenengan ngikuti napa nggih, masyaallah, niki perjalanan masyaallah. Awit ini kula komunikasi beliau posisi ini dinten Rebo teng Madura. Saya coba datangkan pakai pesawat dari Surabaya ke Majalengka.
lewat Bandara Majalengka. Pun perlu tubasaken tiket. Sudah saya beli tiket, ternyata kemarin ada pemberitahuan bahwa pesawat yang mau terbang ke Majalengka tidak bisa terbang. Silahkan merefund ulang. Artinya dibatalkan tiketnya. Maring Majalengka mboten saged, maring Semarang. Kalau tumbas tiket maring Semarang, sehingga untuk batalakan. Sampai Semarang pun dados wis gani mangkat tetap sehari kurang keberangkatan, ternyata ada pembatalan lagi dari maskapai. Tidak bisa terbang. Nah, Masya Allah dapat jadwal pun sonten mau pada asar lah saking Surabaya. Jam 2:30 ternyata berangkat jam 4. Di Semarang mau jam gangsal langkung lah. Semarang mau jam saking Semarang kalau maghrib mau pas adzan maghrib belum betul saking Semarang. Alhamdulillah Isya dugi Tegal langsung mriki. Jadi ekspres gitu. Alhamdulillah jadi pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan cerita sing atus mekaten alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin insyaallah pada hari ini pinter-pinter nasihat, pinter-pinter nabi ijazah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul ghusli itsani. Wa furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus. Ai arkanuhu tegese pira-pira rukune adus iku itsnani ana loro. Enten kalih. Nggih pun. Jadi pembahasan kitab Sulam Taufik niki nek saking nek awit wingi nerangaken tentang mujibatul husli, hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi. Artinya mandi dalam bab ini berarti mandi besar, bukan sembarang mandi. Adusnya sampeyan tiap dina adus, tapi enten pembahasan khusus tentang mandi yang mandi tersebut dihukumi mandi besar atau mandi wajib. Lah sing wajibaken mandi, yang mewajibkan mandi ini diantaranya jima, haid, nifas, wiladah, khurujul mani, dan juga ditambahi setunggal al-maut, ya, mati juga nyebabkan wajibnya apa? Adus. Yang berawal mati wajib diadusi. Meskipun saat durunge mati wis adus, Pak. Ya saat durunge pecah napa? Pun siram. Dan apa wis adus, harus adus suci wis pamangkat dari mangkate tok mari semua mari mesit katakanlah wis bersih wis suci. Kok ninggal wajib diadusi maneh. Paham napa tadi? Karena ada al-mujib yang mewajibkan seseorang itu mandi, yaitu apa? Meninggal dunia. Al-maut yujibul husna. Jadi mati itu mewajibkan apa? Mandi. Kanggo mayit biasa. Teng mriku enten pinten-pinten masalah sing mayit boten wajib adus, nggih enten. Bahkan ada yang mengharamkan mandi di enten. Jadi warna-warnanya adus itu macam-macam. Kanggo mayit. Angger mayit biasa, mayit muslim biasa, hukumnya wajib. Ya hukumnya apa? Wajib. Jadi sing terkena taklif kewajiban memandikan siapa? Wong sing urip fardu kifayah. Paham ya? Fardu kifayah. Tapi ada yang pecah justru haram adus. Haram adus, yaitu mayitnya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di peperangan melawan orang-orang kafir, membela agama Allah. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan syahid, niku hukumnya haram diadusi, haram. Justru agar diadusi malah sing adusi kenang dosa.
dosa. Disolati ya haram. Boten angsal disolati. Ana mati syahid kok teng mriku disolati, sing nyolati malah dosa, hukumnya haram. Paham napa boten ini? Hukumnya haram. Jadi tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Langsung dikafani dengan dikubur. Jadi itu kewajiban fardu kifayah kanggo tiyang muslim. Bisa juga terjadi ada mayit yang di situ tidak wajib untuk dimandikan. Asalnya wajib, tapi berhubung ada kendala menjadikan tidak wajib. Kados contohnya tentang mayit kebakaran. Mayit apa? Kebakaran. Dia terkena banyu tambah bahaya jadi dokter. Ada madharat yang apa namanya yang bahaya yang menjadikan hadku hurmatil mayit, merusak kehormatan mayit. Akhirnya bagaimana? Ya wis ditayamumi. Tidak ada memandikan mayit tapi napa ditayamumi. Maune wajib atus. Anggil yang tentang pembahasannya enten nggih. Ya. Angger mayit kafir angger kafir dhimmi. Kafir dhimmi niku berarti kafir sing boten musuh kalih tiyang muslim. Kafir ta kafir menyekutukan Allah. Yang akhiratnya bakal finari jahannam khalidina fiha abada. Tapi hukum dunyane kanggo tiyang muslim sing duwe kanca atau tetangga kafir dhimmi, ketika dia meninggal dunia, wong muslim kena taklif kewajiban fardhu kifayah. Tapi orang kabeh papat boten. Angger mayit muslim kan papat. Yen apa iki? Ngadusi, ngafani, nyolati, ngubur. Angger mayit kafir dhimmi sing boten musuh, apa saja yang wajib dilakukan oleh orang muslim ketika tidak ada yang mengurus dari keluarganya yang kafir, seumpama kewajibannya dua. Yang pertama mengafani, yang kedua mengubur. Itu kewajibannya. Jadi terkena taklif kewajiban terhadap mayit yang apa namanya? Yang kafir. Tapi sing kafirnya dhimmi berbeda ketika kafirnya harbi. Kafir sing menghina Islam, yang mencaci Islam, yang berusaha untuk menghancurkan Islam, menghina Allah, menghina Rasul, niku ta harbi. Agar harbi ta ya, tidak ada kewajiban bagi muslim tetangga yang tetangganya meninggal karena dan dia adalah kafir harbi untuk mengafani atau mengubur betul wajib. Gawa maring taman safari Pak buaya betul ya, agar kafir apa? Harbi. Tapi agar kafir dhimmi hukum dunianya dia wajib dimuliakan. Wong muslim terkena taklif kanggo ngafani kali napa? Ngubur. Nyolati tetap hukumnya haram. Mengsolati orang kafir meskipun dia dhimmi hukumnya napa? Haram, boten asal nyolati. Agar ngadusi sih ngadusi bebas. Diadusi ya kena, ora diadusi ya kena, terserah. Kalau maring setim ya wis terserah. Ya, diadusi yang setim ya boten napa-napa. Dadi bebas, diadusi kena ora diadusi, sing wajib kalih ngafani kalih napa? Ngubur. Niku anggar kafire dhimmi. Itu kafir sing menghormati dengan orang muslim, yang punya toleransi dengan orang muslim. Ibu, lah ketika kita sudah tahu apa saja yang mewajibkan mandi, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mandinya sendiri. Nek wudu dipunteraken wingi fardhune enten 6. Dari mulai niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan lain-lain enten 6. Nah niki fardhunya apa? Fardhunya adus. Ada berapa fardunya mandi? Sampean kan mesti ya sing duwe bojo mesti pasti apa namanya menjalankan sebuah ritual yang namanya mandi besar. Kan gak sing wis bojo. Kalau sing bujang ya kadang-kadang terus ritual gitu, nang sing duwe bojo ritual. Wa furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus, kewajibane adus. Maksudnya furud ay arkanuhu
Tegese pira-pira rukune adus iku ifnani ana loro. Jadi kalau fardunya mandi hanya ada dua macam. Boten kathah-kathah boten. Wudu 6, salat 17. Ya, arkanun nikah khamsatun. Arkanul bait ada sendiri, khamsatun juga. Nah, niki arkanul ghusli hanya ada dua macam saja. Sedikit secuil nggih. Nggih. Loro niki nderek pendapatnya Imam Nawawi. Sing rajih, sing muktamad. Nek pendapatnya Imam Rafi'i niku enten 3. Fardhune adus enten pinten? Enten 3. Ditambahi siji izalatun najisi, menghilangkan najis. Tapi teng Imam Nawawi boten, cukup 2 saja. Menghilangkan najis tidak perlu dimasukkan. Pokoknya ketika diadusi kok najis hilang ya wis cukup, tidak perlu ketika akan mandi menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau adus, kalau gebyur najis hilang ya wis cukup. Imam Rafi'i boten. Sebelum mandi ketika ada najis, najisnya wajib dihilangkan dulu baru kemudian digebyur niku. Niku Imam Rafi'i. Terus enten apa namanya enten ikhtilaf ya. Ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi nyanjangaken apa namanya niki 2, Imam Rafi'i 3. Imam Ahmad bin Hanbal niku kiyambake boten begitu seneng ketika ada masalah khilaf kok dikatakan ikhtilaf. Niku kurang remen. Wa fihi khilaf atau fihi ikhtilaf niku kurang remen. Ketika ada satu masalah kemudian beberapa ulama berbeda pendapat, beliau lebih suka dikatakan as-sa'ah. As-sa'ah, keleluasaan. Jadi boten dikatakan khilaf tapi as-sa'ah. Dalam hal ini ada sa'ah. Artinya sa'ah itu ada keleluasaan. Nggih. Contoh kados mekaten pun contoh. Ana wong salat, yang sholat. Ketika sholat, pas lagi sujud, kadang-kadang iseng, niku sikile gantung. Sikile napa? Jempole gantung. Cokan ningali napa mboten? Cokan ningali napa mboten? Jempole gantung. Ketika sujud jempole napa? Gantung. Angger ana wong sholat sujud jempole gantung, tegese sikile mboten sing madal. Niku kan berarti sujudnya mboten sah. Karena a'dhabus sujud indan Nawawi sab'atun. Anggota sujud itu menurut Imam Nawawi ada 7. Jidat, kedua tangan, kedua apa ini namanya? Lutut dan juga kaki sing apa namanya sing madal. Agar anak kok anak sing cuma anak wong tangane kados mekaten. Ya. Anak wong sujud cuma tangannya di belakang, istirahat di tempat sampai sujud. Sing sujud berarti wong bathuke tok karo dengkule karo sikile. Niku kan menurut Imam Nawawi boten sah. Nggih napa nggih? Boten sah. Berarti agar wong sembayang sikile gantung ora sah, sudah ora sah. Lah di situ ada khilaf. Al-Imam Rafi'i mengatakan bahwa anggota sujud hanya 1 yang wajib, yaitu jidat. Paham nonton ini? Sing penting jidate napa namine nempel, yang pun itune mboten wajib. Karena ten khilaf. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada permasalahan kok di situ dikatakan ikhtilaf, lebih senang dikatakan sa'ah. Ada keleluasaan untuk orang-orang awam. Ya wong sing kadang-kadang kelalen sikile gantung, ya wis melu Imam Rafi'i sujud sah. Paham lho ini? Jelas nggih? Melu Imam Rafi'i sujud sah. Jadi ada
keluasaan dari para a'imah untuk kita orang yang bodoh, orang-orang yang awam. Anggar melu Imam Nawawi, berarti orang sembahyang kasih orang sah. Makanya itu namanya apa? Khilaf. Ya, khilaf perbedaan apa pendapat. Di sini pun ada berbeda pendapat dalam bab fardunya mandi. Imam Nawawi mengatakan hanya 2 saja, ya, dengan membasuh semua, meratakan semua badan dengan air. Sedangkan Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan 3 ditambah dengan izalatul najis atau menghilangkan najis. Paham ya, jelas ya? Enten apa namanya, enten masalah khilafiyah itu sebenarnya kan ikhtilaful ulama'i rahmatun ya. Perbedaan ulama itu menjadikan rahmat kita semua. Untungnya awas ngomong kayak dia, anas ngomong kayak kita, jadi ada apa? Rahmat. Mulanya niki para ulama sedang membahas masalah tarkul jumu'ati wal jama'ati bisabab corona. Ya, bisabab apa? Corona. Karena rame nggih. Lagi rame, ada yang mengatakan tidak wajib Jumat, tidak wajib jamaah. Ana ngomong, oh gara-gara itu ora wajib Jumat dan lain-lain hasil. Makanya enten kitab khusus baru dikarang 2 hari ini, ya, silsilatul masail al-muta'alliqah bil corona, dikarang oleh Sayyid Ali bin Ismail Al-Qudaimi. Sayyid Syekh Ali Al-Qudaimi niku ngarang kitab langsung sing bahas tentang apa? Corona. Sudah pun disebar teng PDF niku enten dari 4 permasalahan niku enten masalah corona. Ya, dan lain-lain lah kitab. Sayyid Ali niku sing biasanya Sayyid Ali. Ya alhamdulillah pun kali tahun ini kan Giren pecah lari-lari, jadi menjadi pengajar tetap di pondok Giren. Jadi dia ulama besar. Dia iman lah, iman kalau sumpama kok apa namanya buatan dimanfaatkan tadi pulau baca dengan sedoyo ya. Makanya anaknya pondoknya supaya ya simulang Syekh Ali, kan simulang Syekh Ali di madrasah tiap hari pagi, siang, sore dengan Syekh Ali. Tapi yang Syekh Ali ini mau cari kelas-kelas aliyah. Anggar pengen lanjut aliyah ya kudunya mondoknya mandan apa? Mandan supaya aja nembe mondok 2 tahun balik dari bojo, nggih. Mondok nembe 3 tahun pamitan balik dari bojo. 4 tahun pamit balik dari napa? Bojo. Iya, mondok nembe 4 tahun, nembe khatam paling kitab Fathul Qorib balik wis imamahan baru gue fatwa kan nggih. Kayak masyaallah guys. Nah, lulusan pondok niki ya, pondok 4 tahun terus di sana pondok akhirnya fatwanya salah, fatwanya sesat gitu kan. Fatwanya salah lulusan di sini kayak gue pondok ini. Wah, kan akhirnya sih kena pondok. Mana aja nih bebatul Qorib wis pani fatwa. Alhamdulillah jadi sampean larang itu terus temenan tiyang sing alim ya. Tentunya ya mondoknya sing syaratnya ilmu bisa dihasilkan kan Imam Syafi'i sajak ala la tanalul ilma illa bisittatin. Di antaranya tuka ilmu hifzin wastibarin wa bulghatin wa irsyadil ustadin wa tuli zaman. Ini sing paling pokok niki tuli zaman. Tuli zaman ini artinya suwe maksane orang setahun 2 tahun ya, perlu waktu yang sangat lama. Ibu sudah nama bahwa masalah khilaf. Jadi dalam hal ini ada permasalahan khilaf antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Anggerkan di fatwa, ketika ada perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, maka yang diambil adalah pendapatnya Imam Nawawi. Ketika ditanya, ada orang bertanya, minta fatwa, rukunnya mandi ada berapa? Ada 2. Tidak boleh menjawab. Ya, fatwa itu jawab sih muhtamad dari Imam Nawawi.
Meskipun Imam Rafi'i luar biasa, walau bisa bikin faizun tafdilah, Imam Rafi'i luar biasa, imam besar. Belanda Imam Nawawi itu ketika meringkas kitab Imam Rafi'i itu dipuji luar biasa dengan pujian-pujian luar biasa. Bukan langsung ringkas itu, bukan, tapi di mukadimahnya ada pujian-pujian khusus dari seorang Imam Nawawi kepada Imam Rafi'i sing badhe diringkes kitab. Imam Nawawi punya kitab namanya Minhajul Talibin, meringkas daripada kitab Imam Rafi'i yang berjudul Al-Muharrar. Itu kitab Imam Rafi'i. Imam Rafi'i juga meringkas daripada kitab Imam Ghazali, Al-Wasit, Al-Basir, Al-Wajiz. 3 kitab diringkas dari Imam Rafi'i. Imam Ghazali 3 kitab ini meringkas daripada kitabnya Imam Haramain, gurunya beliau yang bernama Imam Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Haramain, berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Meringkas Imam Ghazali. Itu ada silsilah kitab-kitab madhab Syafi'i. Nah, kitab Imam Sinten Imam Nawawi diringkas malih dan yang Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjadi kitab Manhajul Thulab. Manhajul Thulab disyarahi dan yang beliau gambar judulnya Fathul Wahhab. Ku Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria gurune arane Ibnu Hajar, muridé arane Ibnu Hajar. Niku Syekhul Islam. Mulanya beliau sanjang tuqittu bainal hajarain. Tuqittu bainal hajarain. Aku ke di apa ya, di apa namanya, di pepet lah, bainal hajarain, di antara 2 batu. Batu pertama guru Nabiyatul Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar kedua Ibn Hajar murid Ibn Hajar Al-Haytami. Di Syekhul Islam angger pan ngaji ya kudu belajar temenanan ya, karena gurunya wong hebat. Pan mulang duwe murid hebat ya kudune belajar temenanan supaya ya wong sing dihadapi wong hebat sih ora sembarangan mulang, ora sembarangan ngaji ya, karena dihadapi Ibn Hajar Al-Haytami. Mulane yang bagian itu tuqittu bainal hajarain. Iya. Ngaji ya kudune belajar temenanan karena gurunya wong hebat. Pan mulang ya temenanan karena muridnya wong. Ini syaratnya wong bisa wong alim ki loro. Terus iku sebahan iku kali duwe guru alim, duwe murid alim, iku syarat. Syarat mutlak wong pengen dadi wong alim, duwe guru alim, duwe murid alim. Dheweke ahli menguasai ilmune kakak alim, murid ora alim, iku akhirnya ngajine kudu ngimbangi sih. Kenapa? Kudu ngimbangi maning dong wis level wis untuk level 10 kudu level 1 maneh. Iya akhirnya mulane iya ya, duwe murid alim, duwe guru alim. Itu syarat mutlak dadi wong alim. Ibu kembali ke masalah iki. Jadi furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro. Ada 2 macam. Napa? Niyatu raf'il hadatsil akbari, siji niat ngilangaken hadat kang gedhe. Ai raf'i hukmi dzalik tegese ngilangaken hukume mengkono-mengkono hadat kang gedhe. Li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena umume pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi rukune adus sing pertama niku kudu napa? Kudu niat. Kudu napa? Niat. Ora sembarang adus, ora sembarang gedul awak, ora sembarang silem disebut renang niku mboten. Tapi kudu napa? Kudu enten niate. Jadi yang membedakan nanti antara mandi biasa dengan mandi besar itu ada pada apa? Niat. Pada baik teles lebes, rata, bahkan wangi,
Tapi mboten diniati ngilangi hadas ageng, tidak diniatkan mandi besar menghilangkan hadas besar, ya hadasnya masih melekat pada dirinya. Orang oleh ngomong Quran dan angsal, meskipun wis wani awake. Kenapa? Karena ketika mandi tidak diniati menghilangkan hadas besar. Mulane atas sepakatan nggih, apa namanya? Kan Nabi sadarikan hadisnya innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu tergantung niatnya. Pada baik perkarane, pada baik sing dilakoni, tapi hasilnya beda. Sing beda akan apa? Niat. Wong tekan maring siji tempat, pada baik kesel, pada baik ongkos, pada baik pirang-pirang perjuangan, tapi hasilnya kok beda. Kenapa hasilnya beda? Karena namanya niat. Ana wong tukang rame-rame niatnya apa? Ana wong niatnya golek wong wadon, golek cewek. Ya berarti hasilnya niku. Tapi niat mana? Niatnya golek ridho Gusti Allah. Ya niku hasil. Iki hadis ini termasuk di antara napa nggih sebab urute hadis niki. Wong hijrah si Mekah maring Madinah, melu Kanjeng Nabi. Perjalanan 600 kilo loh. Mekah Madinah itu 600 kilo. Zaman dulu durung ana bis, durung ana pesawat. Latu. Lapar. Kesel, panasan, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan rumah dan lain-lain maring Madinah. Tapi ternyata ada di antara mereka orang-orang yang ikut hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sing niate sejen, niate apa? Niate sejen. Liyane niat hijrah karena Allah, karena Rasul, karena lebih perhatian Allah, lebih perhatian Kanjeng Nabi. Anak si jiwong niku napa nggih? Hijrah orang niat tetap ramai Kanjeng Nabi Rasul itu boten. Tapi hijrah niku karena menuti atau apa ya? Ngudak ngejar wong wadon sing disenengi. Jadi faman kanat hijratul ra'atin yaqiuha, nggih. Wa hijratuhu ila ma hajara. Artinya adoh-adoh si Mekah anjur Madinah pada bae panasan, pada bae kesel, tapi boten angsal pahala hijrah karena niatnya bukan lillah wali rasuli, tapi niatnya karena wong wadon. Pada bae kesel tapi ora oleh pahala hijrah. Oleh karena itu pada bae adus, pada bae teles, pada bae klebes, pada bae wani, tapi ketika dia punya hadas besar kok tidak diniati hadas besar, maka di situ hadasnya belum hilang. Paham nonton ini? Jelas nggih? Jadi syarat atau hadas gede sami mawon mboten napa-napa. Wah niat apa namanya? Niat hadas gede mboten napa-napa. Karena sing butuh maring suci dan lain-lain mungkin enten. Hasil agar ketika kita mau mandi besar, maka harus apa? Harus nih ya sampean dina Jumat awan-awan pan Jumatan aduse ora diniati sunnah adus Jumat, hanya sekedar kon adus apa? Awake mripeten, awake panas. Aduse karena tabarruk, karena adem. Ya oni adem tok, boten angsal hikmah ataupun kesunahan adus Jumat. Kenapa? Karena niatnya boten pas. Lah sama iki. Ya tolong anu ning adus ana wis kecut apake pengen adus niku nggih akhirnya mboten angsal. Dadi adus apa? Adus niat sunnah adus Jumat. Dadi hasil angsal pahala kesunahan Jumat. Paham mboten iki jelas ya? Wallahu a'lam. Bismillah mudah manfaat fi wa akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum